Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak kami yang kami muliakan, para pemuda dan anak-anak sekalian yang kami cintai karena Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat, nikmat dan kesempatan untuk terus bisa memperbaiki diri agar menjadi hamba Allah Rabbul Alamin, hamba Allah yang Allah cintai, hamba Allah yang Allah ridhai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam khutbatul hajah, dalam khutbah Nabi yang senantiasa dibaca oleh para khatib, sering kita dengar bahkan hafal di luar kepala kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan muslim sejati. Ma'asyiral muslimin, hidup di dunia ini hanya sebentar saja, sekedar mampir. Dan penentu kehidupan seorang manusia di alam dunia ini adalah pada akhir hayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tutup hayat kita. Allah Subhanahu wa taala akhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah, baik kesudahannya, dan baik kesudahan kehidupan seorang mukmin adalah dengan wafatnya dia dalam keadaan muslim sejati, memiliki syakhsiyah al-islamiyah, kepribadian muslim yang sesungguhnya. Di tangan khatib ada satu buku yang berjudul Mereka Adalah Para Sahabat. Buku ini aslinya dalam bahasa Arab yang berjudul Suwar min Hayatis Sahabah, potret kehidupan para sahabat. Para sahabat Nabi adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik umat ini yang Allah Ta'ala sebutkan kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Mereka para sahabat adalah generasi yang Rasul sebutkan dengan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi. Allahu Akbar.
Mereka lah yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, abarru hadhil ummati quluban. Orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Allahu Akbar. Maka ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan di akhir hayat kita, demi Allah, Allah tak sekedar ciptakan kita, tapi Allah berikan panduan hidup berupa Quran dan sunnah yang Nabi tinggalkan. Dan tak cukup sampai di sana, ada role model yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan untuk kita ikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah untuk kalian menjadi suri tauladan yang sempurna untuk diikuti. Allahu Akbar. Tak hanya sampai di sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasul telah meninggalkan kader-kader terbaik, murid-murid terbaik yang mengaplikasikan nilai Quran dan Sunnah dalam kehidupannya. Mereka adalah generasi terbaik umat ini, para sahabat. Allahu Akbar. Maka sudah selayaknya buku yang bercerita tentang kehidupan para sahabat, kehidupan sahabat dengan sumber yang mu'tamad, otentik, yang diakui oleh para ulama, menjadi bacaan hari-hari kita sebagai seorang muslim yang ingin mengikuti mereka dan ingin mengikuti kegemilangan hidup mereka. Sejarah Al-Quranul Karim banyak memuat sejarah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah-kisah umat terdahulu, bukan sekedar hanya sebagai kenang-kenangan. Maka sejarah kalau hanya sebagai kenang-kenangan, kalau hanya sebagai sejarah, kalau hanya untuk dikenang, maka ia hanya sebagai kenang-kenangan. Tidak. Selain sejarah ini manis untuk dikenang, nikmat pula untuk diulang, sejarah menjadi panduan untuk masa mendatang agar hidup ini sukses dan gemilang. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan jamaah. Siapa jamaah? Mereka adalah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang-orang yang berpegang teguh dengan warisan Rasul, dengan prinsip Rasul. Allahu Akbar. Dan para sahabat. Allahu Akbar. Mereka ahlus sunnah, disebut juga dengan ahlul hadis, orang-orang yang mengamalkan hadis. Mereka adalah ahlun nabi, adalah keluarga Nabi. Wa illam yashabu nafsahu, sekalipun mereka tidak bersahabat, tidak sempat bersahabat dengan fisiknya Nabi, tidak bisa berjumpa dengan raganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi anfasahu sahibu, mereka dengan nafas-nafasnya Nabi bersahabat, dengan petunjuk-petunjuk Nabi bersahabat. Maka ketika kita membaca Quran dan Sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terdepan mengamalkannya adalah mereka para sahabat. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Sekiranya perbuatan itu adalah baik, mereka para sahabat lebih duluan mengerjakannya, karena mereka jauh lebih gemar dari kita, jauh lebih mencintai kebaikan daripada kita. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, dengan ilmu khatib yang sangat dan sangat terbatas, coba kita ambil dari buku yang ada di tangan khatib ini dan keterangan-keterangan para ahli sejarah yang lain, dari kisah petikan faedah kisah dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat mulia yang mendapatkan kemuliaan dari Zat yang Maha Mulia karena bergaul dan berkhidmat kepada manusia yang paling mulia, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam.
Beliau nama aslinya adalah Khalid ibn Zaid al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sosok sahabat yang mendapatkan kemuliaan manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke negeri Yathrib. Di kemudian hari berganti nama dengan Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Para sahabat hatinya tentulah riang dan gembira. Mereka ingin menyambut Nabi tercinta. Mereka ingin berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala Nabi sudah sampai di kota Yathrib ketika itu. Mereka ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir ke rumah mereka, bahkan tinggal di rumah mereka. Allahu akbar. Nabi berjalan bersama ontanya. Banyak sahabat menawarkan diri untuk agar Rasul mampir di rumahnya, bahkan tinggal di rumah mereka untuk mendapatkan kemuliaan itu. Tetapi Rasulullah SAW memberikan isyarat, da'ha fa innaha ma'murah. Biarkan onta ini, onta yang ditunggangi Rasulullah SAW, biarkan dia karena dia diperintah. Allahu akbar. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada sahabat Khalid ibn Zaid al-Ansari, Abu Ayyub al-Ansari ini. Onta Nabi berhenti dan menderu di rumahnya, di depan rumahnya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya Rasulullah SAW tinggal untuk sekian bulan lamanya di rumah Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Coba bayangkan, ketika seorang Nabi tinggal di rumah kita. Allahu akbar. Khatib yakin kalau bapak-bapak hidup di masa itu tentu juga berkeinginan, mengambil kesempatan, berharap agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menginap. Mungkin barang semalam saja kita berharap, apalagi tinggal berbulan-bulan di rumah kita. Allahu akbar. Inilah yang didapatkan kemuliaannya oleh Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Rumah Abu Ayyub tidak seperti rumah kita sekarang, sebagaimana juga rumah-rumah para sahabat lainnya. Dindingnya tidak bata. Dan rumah Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu lantai dua lantai, terbuat dari kayu. Dan mungkin ketika itu adalah pelepah kurma. Dan bahan-bahan yang ada seperti juga rumah-rumah sahabat yang lain. Abu Ayyub al-Ansari menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tinggallah di atas ya Rasulullah, di lantai 2. Karena Rasul adalah orang mulia. Biarlah Abu Ayyub di bawah, Rasulullah SAW di atas. Tapi Rasulullah SAW kata kepada Abu Ayyub al-Ansari, orang banyak akan bertamu kepada saya, biarkan saya di bawah. Nabi ingin tenang dan Nabi ingin tidak mengganggu Abu Ayyub al-Ansari bersama istri tercintanya. Allahu akbar. Manakala matahari tenggelam, malam pun datang, Abu Ayyub al-Ansari mau istirahat. Teringatlah Nabi SAW berada di bawah. Ia pun tidak bisa memejamkan matanya bersama istri tercintanya. Bagaimana pula hendak memejamkan mata, tidur, terlelap. Nabi SAW manusia paling mulia berada di bawah, sementara Abu Ayyub dengan Ummu Ayyub berada di atas. Hatinya tak senang. Sekarang kita berada di atas Nabi dan antara Nabi dan langit. La ilaha illallah. Kita bisa binasa. La ilaha illallah. Nanti turun wahyu. Dan banyak pikiran Abu Ayyub al-Ansari. Belum lagi manakala debu yang jatuh nanti mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dinding beton seperti sekarang. Mungkin bergerak sedikit debu pun turun. Abu Ayyub al-Ansari pun mencari cara bagaimana agar tubuhnya, agar telapak kakinya tidak sejajar dengan kepala Nabi, dengan tubuh mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia cari, memojoklah Abu Ayyub dan Ummu Ayyub, dicarinya tempat di pinggir-pinggir sekira Nabi tak berada di bawahnya. La ilaha illallah.
Semalam itu Abu Ayyub tak bisa tidur bersama istrinya. Keesokan hari Abu Ayyub pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, semalam saya tak bisa tidur." Dia sampaikan, "Semohon Rasulullah engkau pindah ke atas ya Rasulullah." La ilaha illallah. Bagaimana di hati para sahabat takzimnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghormatannya, kemuliaan yang mereka pandang pada diri mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih beralasan. Nabi tak mau mengganggu Abu Ayyub manakala tamu banyak datang, orang-orang tentu mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub pun kan kembali menerima. Tinggallah mereka kembali di atas itu. La ilaha illallah. Bayangkan kehidupan mereka. Manakala malam berikutnya, Abu Ayyub punya gentong yang berisi air. Tiba-tiba gentong ini qadarullah pecah, tumpahlah airnya. Abu Ayyub malam itu la ilaha illallah, ia punya satu selimut dengan istrinya. Cepat-cepat dia mengambil selimut. Tak ada selimut yang lain selain selimut itu. Agar air ini tidak jatuh, tumpah ke bawah, tidak menetes ke bawah mengenai fisik Nabi atau mengenai lantai bawah dan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu selimut satu-satunya dijadikan untuk mengelap cepat agar air itu tidak jatuh. La ilaha illallah. Malam itu pun Abu Ayyub dan Ummu Ayyub harus menanggung derita dinginnya malam di kota Madinah. La ilaha illallah. Keesokan hari, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, saya mohon Rasul naik dan tinggal di atas." Abu Ayyub pun menyampaikan bagaimana kondisi yang dia alami. Mendengarkan cerita Abu Ayyub kali ini, Nabi tak mau ganggu orang. Nabi tak mau menyusahkan hidup orang. Nabi pun dengan rela hati pindah ke atas dan masih juga bertinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nabi tak cari rumah lain. Itu menunjukkan betapa sahabat Abu Ayyub Al-Ansari walaupun rumahnya sedemikian rupa, ia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Nabi tetap tinggal di rumahnya. Allahu akbar. Abu Ayyub Al-Ansari hari-hari berikutnya, sekian waktu lamanya beliau berkhidmat memasakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Diantar makan ke atas. Begitulah hari-hari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sungguh kemuliaan yang luar biasa. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai masjidnya, Nabi harus pindah dekat dengan rumah dekat masjidnya. Hari-hari Abu Ayyub masih senantiasa mau berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada di mana Abu Ayyub Al-Ansari senantiasa didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Rasul untuk mendakwahkan al-Islam sungguh sangat berat. Dan demikianlah perjuangan. Medan juang bukan medan nyari uang. Medan juang adalah agar hidup gemilang di sisi Allah Rabbul Alamin. Seringkali para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak makan, tidak dapatkan makanan. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasa lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Dan ternyata ada sahabat-sahabat lain yang juga keluar merasakan nasib yang sama. Mereka juga kelaparan, mereka tidak mendapatkan makanan. Rasulullah SAW bawa ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ada riwayat yang menyebutkan kadang di mana Abu Ayyub berada di kebunnya. Dan kebunnya tidak jauh dari rumah Abu Ayyub ini. Abu Ayyub Al-Ansari pun memetik kurma terbaik miliknya untuk berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup sampai di sana untuk berkhidmat kepada Nabi dalam penyebaran dakwah ilallah. Abu Ayyub sembelihkan hewan ternaknya. Allahu akbar. Allahu akbar.
Dan Abu Ayyub pun juga memberikan makanan itu kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah SAW mendapatkan hidangan makan yang luar biasa dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ini. Rasul ingin membalas. Besok kamu lagi Abu Ayyub datang ke tempat. Rasul ingin memberikan hadiah terbaik pula kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Lalu keesokannya Abu Ayyub tidak ingin merepotkan Rasulullah SAW. Tetapi ditanya oleh salah seorang sahabat, kenapa dia tak datang? Bukankah Rasulullah SAW, yakni Umar, bertanya, kenapa kamu tak datang? Nabi meminta untuk hadir kepada beliau, wahai Abu Ayyub. Allahu Akbar. Abu Ayyub pun datang. Dan ternyata Rasulullah SAW memberikan hadiah terbaik kepada Abu Ayyub Al-Ansari, dan hadiah itu adalah seorang budak. Zaman itu manakala diberikan hadiah seorang budak, gembira tak kepalang dapat bantu dia, dapat bantu majikannya, tuannya. Tetapi Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu agar berbuat baik kepada budak ini. Rasulullah SAW memberikan wasiat agar Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu berbuat baik kepada budak itu. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Manakala dia pulang ke rumahnya dan istrinya bertanya, siapa ini? Ini hadiah Rasulullah SAW. Kata istri dia, ini hadiah yang sungguh sangat berharga, pemberian yang sangat mulia. Tapi kata Abu Ayyub, Rasul meminta untuk berbuat baik padanya. Istrinya tentu bertanya, apa yang akan kamu lakukan sehingga bisa memenuhi permintaan Rasulullah SAW? Coba bayangkan, kira-kira apa yang terbayang di pikiran kita yang akan dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu? Allahu Akbar. Lihatlah manusia mulia, didikan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, manakala iman telah terhujam dalam di dada mereka. Abu Ayyub mengatakan, demi Allah tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain memerdekakan dia. Allahu Akbar. Apa pula jawaban istrinya? Dengarlah jawaban istrinya. Inilah seorang sahabi yang didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Kamu telah dibimbing kepada kebenaran. Allahu Akbar. Kamu telah diberi taufik. Apa nak dikata lagi? Istri dia juga mendukung. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari memerdekakan budak tersebut. Allahu Akbar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah ayyuhal hadirun. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa berkhidmat kepada Nabi dan kepada umat ini untuk menyebarkan la ilaha illallah. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, usia Abu Ayyub masih panjang. Ketika usia dia 80-an, kisaran 80, Abu Ayyub Al-Ansari masih hidup di zamannya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Saat itu banyak para sahabat termotivasi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahawa akan ditaklukkan kota Al-Qustuntuniyah atau Konstantinopel. Al-Qustuntuniyah, kota Konstantinopel. Dan Rasul menyebutkan ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishuha. Sebaik-baik pemimpinnya adalah pemimpinnya yang menaklukkan kota Konstantinopel, dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang menaklukkan kota Konstantinopel. La ilaha illallah.
Mereka pun ingin berjihad di bawah komando panglima anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Mereka pergi angkat senjata, meretas lautan dengan waktu yang bukan sebentar, meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan keluarga, kampung halaman, harta yang dimilikinya untuk mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub Al-Ansari dengan usia sepuhnya tidak mau ketinggalan. Allahu Akbar. Infiru khifafan wa thiqala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di saat senang, di saat sulit, usianya sudah tua, tubuhnya sudah lelah sesungguhnya, tetapi yang boleh uban itu tumbuh hanya di kepala, tak boleh tumbuh di hatinya seorang Abu Ayyub Al-Ansari. Semangat membajanya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah luar biasa. Ia berangkat. Allahu Akbar. Dan tujuannya mendapatkan kemuliaan hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Allahu Akbar. Dan manakala perang telah dimulai, Abu Ayyub Al-Ansari semakin lemah dan dia sakit. Dan didatangi oleh Yazid bin Muawiyah, panglimanya ketika itu. Manakala sudah terlihat berat sakitnya, Yazid bertanya, adakah wasiatmu wahai Abu Ayyub Al-Ansari? Ini seorang sahabat sepuh ketika itu. Tetapi kehadirannya menimbulkan semangat sahabat-sahabat muda yang masih kekal tubuhnya. Dan semangatnya ada semangat ingin berjihad. Nanti jangan kuburkan saya sampai saya berkubur di depan atau dekat benteng Konstantinopel itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tetap ingin ikut berperang. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan dari kisah-kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari, dia ingin terus mendengarkan sendal dan telapak kaki degupan sahabat-sahabat ini berperang melawan musuh yang nyata di kalimatillah itu, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala itu, menghantarkan Islam ke bumi Konstantinopel. Allahu Akbar. Dan ternyata Abu Ayyub Al-Ansari pun meninggal dunia. Sahabat-sahabat ini mengkafankannya. Setelah dikafankan, Abu Ayyub berwasiat, nanti manakala kalian berperang menghadapi musuh, nanti letakkan jasad saya di bawah. Allahu Akbar. Dan ternyata ketika itu ada orang Romawi ini menyelinap masuk ke dalam pasukan kaum muslimin, menyamar mereka. La ilaha illallah, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tentara yang menyelinap ini bertanya, ini siapa? Ini sahabat Nabi yang mulia, Abu Ayyub Al-Ansari. Dia ingin ikut berperang. Allahu Akbar. Dan ternyata ini menggetarkan jiwa musuh. Manakala dia pulang ke pasukan Romawi, dia menceritakan, ini pasukan bukan pasukan sembarangan. Ini pasukan yang sudah matinya pun ingin ikut berperang. Allahu Akbar. Inilah pasukan kalau ingin memindahkan gunung akan bisa pindah oleh mereka. Allahu Akbar. Dalam getaran yang didapatkan oleh riwayat lain, bukan cerita tentang ini, tentang memindahkan gunung ini. Ajib. Luar biasa. Abu Ayyub Al-Ansari, manakala perang itu sudah dimulai dan kaum muslimin mendapatkan wilayah yang paling itulah yang bisa dikuasai oleh mereka, dan disitulah Abu Ayyub Al-Ansari dikuburkan. Dan ternyata Allah belum menakdirkan ketika itu kaum muslimin menang sekitar hampir, dan itu terjadi tahun 50-an dan tahun 800-an di tangannya Muhammad yang dikenal di kemudian hari dengan nama Muhammad Al-Fatih, sang penakluk kota Konstantinopel. Manakala ia pergi berangkat berjihad membawa pasukannya, dan ketika itu didampingi oleh gurunya, hampir setelah berbulan lamanya, hampir dia lelah dan putus asa.
Tapi gurunya menyemangatinya. Di sini ada kubur seorang sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari, yang dulu ingin ikut jihad, ingin menaklukkan Konstantinopel. Dan Muhammad Al-Fatih ketika itu berdoa kepada Allah. Dia bermimpi ditunjukkan Allah di mana kuburnya Muhammad Abu Ayyub Al-Ansari. Dan setelah ia lihat, dia pun jumpai di mana kuburnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kembali mempuncak semangatnya Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Allahu Akbar. Jasadnya telah terkubur, tapi ruh dan semangatnya hadir kembali di abad 8 Hijriah itu. Di tahun 800 sekian, masuk abad 9 Hijriah, di tangan Muhammad Al-Fatih lah kota Konstantinopel pun ditaklukkan. Islam datang. Allahu Akbar. Kota Konstantinopel ini di kemudian hari diganti nama dengan Istanbul, dan di kemudian hari lagi diganti dengan Istanbul. Itulah Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Islam terakhir yang runtuh 1924. La ilaha illallah. Siapakah yang menginspirasi mereka? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ketika Imam Ahmad meriwayatkan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Allahu Akbar. Tidakkah kita bisa belajar dari Abu Ayyub Al-Ansari? Hidupnya bermanfaat buat Nabi, hidupnya bermanfaat buat umat, menginspirasi orang-orang berabad-abad sepeninggalan beliau. Allahu Akbar. Sekarang dengan hidup kita yang entah berapa lama lagi, apa yang bisa kita berikan untuk anak kita? Apa yang bisa kita berikan untuk tetangga kita? Tidakkah kita ajak mereka untuk ditarbiyah dengan tarbiyah al-Islam? Tidakkah hidup kita ingin bermanfaat buat umat? Semoga yang setetes ini menjadi lautan, bermanfaat bagi khatib yang mendengarkan dan beriktibar, bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan dan beriktibar bagi kita semua yang mendengarkannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa 'anil khulafa'i rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ihfaz baladana Indonesia. Allahumma ihfaz wilayatana Riau ya Allah. Allahumma ihfaz madinatana Pekanbaru ya Allah. Allahumma barik hadzal masjid ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.